Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asriani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis Canva. Ya, langsung saja kita beralih ke Google Chrome. Setelah itu, kita ketik canva.com dan tampilnya akan masuk seperti ini. Ya, seperti yang kita lihat. Ketika kita masuk, ada berbagai macam pilihan, berbagai macam template di sini yang ingin kita gunakan. Banyak pilihan dan kita bisa memilih yang mana yang mau kita pakai di sini. Ya, di sini saya mengambil satu template yang mana di sini sebagai presentasi. Ya, mohon maaf sebelumnya ya karena mungkin jaringannya sedikit kurang mendukung. Ya, saya sudah mengambil satu template di sini yang akan saya gunakan, yaitu cara membuat presentasi tanpa wajah. Ya, mungkin bisa kita lihat dulu sebelumnya. Bagi kalian yang mungkin cuman ingin mengedit, ini bisa menggunakan template ini ya. Di sini kita itu hanya mengedit beberapa, contohnya seperti ini. Di sini kita bisa ubah menjadi sampul yang akan kita tampilkan. Ya, di sini saya sudah mengambil satu template yang akan saya gunakan, yaitu presentasi teknik pembelajaran berbasis IT. Nah, materi yang akan saya bahas di sini terkait blended e-learning, yang dimana blended e-learning itu adalah sebuah metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung dengan pembelajaran yang tidak langsung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi itu. Dan di sini teman-teman juga bisa simak bagaimana cara memasukkan beberapa materi-materi di dalam media pembelajaran Canva ini. Ya, kita masuk kepada template yang ketiga. Di sini saya akan tambahkan sedikit teks atau pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Ya, di sini kita akan menambahkan teks atau terkait pembahasan yang akan kita bahas terkait blended e-learning. Nah, di sini saya mengambil satu teori menurut Graham terkait penjelasan apa itu blended e-learning. Ya, blended e-learning. Nah, di sini juga kita bisa memberikan kreasi sesuai dengan yang kita inginkan. Bagian kanan itu ada beberapa pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Seperti misalnya ini kita mau menggunakan sistem menarik perhatian, itu ada. Yang pertama itu ada pilihan desain, kita mau mendesain seperti apa, semenarik apa. Di situ semuanya ada ya. Nah, di sini saya akan menambahkan halaman yang keempat. Sebelumnya itu saya menghapus terlebih dahulu. Ya, setelah saya hapus, saya akan mengambil beberapa desain agar bisa lebih menarik lagi kelihatan. Ya, mohon bersabar ya karena mungkin jaringannya yang sedikit
kurang membaik. Nah, di sini saya mengambil satu gambar yang sekiranya gambar ini bisa menarik perhatian teman-teman sekalian dalam menggunakan media pembelajaran berbasis Canva. Ya, setelah itu saya akan mengambil teks atau materi yang akan saya tampilkan di sini. Nah, di sini saya akan membahas terkait manfaat dari blended e-learning itu sendiri. Ya, manfaatnya salah satunya itu lebih fleksibel, yang dimana di sini agar pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Yang kedua itu hasil belajar yang efektif. Ya, semoga dengan menggunakan media pembelajaran ini berbasis Canva itu pembelajarannya hasilnya itu akan lebih efektif. Karena di sini dapat menarik perhatian siswa tersebut ya. Ya, di sini saya akan menambahkan lagi template karena masih ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas terkait manfaat dari blended e-learning itu sendiri. Ya, di sini saya akan menggunakan elemen lagi beberapa tampilan atau beberapa desain-desain yang dapat menarik perhatian dari peserta didik itu sendiri atau perhatian dari teman-teman. Ya, di sini banyak pilihan ya. Itu tergantung dari teman-teman mau menggunakan template atau ya, ini kita atur sendiri ya, mau sistemnya seperti apa. Di sini kita atur sendiri. Ya, di sini saya mengambil satu gambar yang dimana sekiranya saya memilih gambar ini orang yang sedang menggunakan komputer atau laptop. Nah, serasa ini sedikit berkaitan terkait pembahasan kita hari ini, yang dimana blended e-learning itu metode yang dapat kita gunakan baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung. Ya, di sini saya edit ulang dulu ya. Sekiranya nanti teman-teman bisa lebih memaksimalkan lagi, karena saya juga ini jujur baru pertama kali menggunakan media pembelajaran ini. Jadi saya masih perlu banyak belajar terkait hal tersebut. Ya, jadi di sini saya cuman sedikit ini ya, edit ulang. Sekiranya kalau saya memasukkan gambar mungkin akan terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Nah, ini tampilan pada template yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke template yang kelima. Ya, di sini saya menggunakan gambar yang dimana seolah-olah orang yang sedang mengerjakan tugas atau menggunakan media teknologi ya. Ya, setelah itu kita masuk lagi pada
pemasukan teks. Ya, gitu aja sih, enggak ya. Cuman setelah itu kita edit lagi, kita desain semenarik mungkin, kita desain sesuai yang kita inginkan. Karena kan di sini banyak pilihan warna, banyak pilihan gambar yang bisa kita gunakan. Banyak desain. Ya, setelah itu kita masuk pada desain yang keenam. Desain yang keenam. Di sini kita membahas terkait langkah-langkah model blended e-learning. Ya, bagaimana sih langkah-langkahnya dari blended e-learning itu sendiri? Nah, di sini saya sudah menjelaskan beberapa langkah-langkah seperti halnya guru mengupload materi pembelajaran atau tugas-tugas. Dalam artian ini sama halnya kita menggunakan pembelajaran Google Classroom ya, yang dimana guru itu dapat mengupload materi-materi di situ. Setelah itu siswa ataupun peserta didik bisa membuka materi-materi yang sudah diupload oleh gurunya. Nah, setelah itu guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika guru sudah mengupload materi di Google Classroom, semua siswa yang berada dalam Google Classroom itu bisa membuka materi yang telah gurunya upload, dan dia itu bisa belajar baik dia itu berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ya, setelah itu guru mengecek kehadiran. Di dalam Google Classroom itu sendiri, guru juga dapat memberikan arahan untuk siswa ataupun peserta didik mengisi absensinya agar kehadiran siswa tersebut itu tetap ada ya. Nah, kita desain-desain lagi semenarik mungkin. Setelah itu, kalau menurut kita sudah menarik ya, kita lanjut pada template yang ketujuh. Ya, kita melangkah ke template yang ketujuh. Sebelumnya kita menghapus blok dulu ya. Semuanya dihapus. Masuk di elemen, ambil gambar lagi, pilih gambar yang menarik, yang serasa itu nyambung dengan materi yang akan kita bawakan. Ya, sekiranya seperti itu ya. Setelah itu, kita ulang kembali, tambahkan sedikit teks. Nah, di sini kita masuk pada karakteristik blended e-learning. Di sini ada 4 ya. Ya, karena tidak muat, jadi saya hapus dulu. Hapus sebagian supaya ini muat. Dan pembahasan pada nomor keempat itu dibahas di template ke-8 ya. Ya, kita sesuaikan dulu ya. Disesuaikan dengan gambarnya agar tulisan-tulisan materinya itu tetap kelihatan. Kita atur sebaik mungkin. Ya. Kita atur ya. Ratakan kiri kanan. Dan kita harus melihat apakah materi yang kita masukkan ini sudah tepat atau belum, dan sudah bisa terbaca atau belum ya. Ya, masuk pada template-nya.
Setelah itu, kalau kita merasa sudah cukup, ya kita melangkah ke selanjutnya. Kita melangkah pada template yang keempat, tambahkan sebagai halaman baru. Ya, kita ulang kembali, kita blok semua dan kita hapus. Ya, mohon maaf, sepertinya laptopnya lagi hang. Jaringannya juga kurang mendukung ya. Mohon dimaklumi dulu. Ya, setelah itu kita blok semua. Setelah diblok, kita masuk pada elemen lagi. Kita mengambil gambar yang mau kita masukkan terkait materi yang akan kita jelaskan. Ya, sabar ya. Kita masuk pada elemen mengambil gambar yang akan kita gunakan. Ya, mohon bersabar ya, karena ini jaringannya lagi kurang tidak membaik, lagi kurang bersahabat ya teman-teman. Ya, sembari kita menunggu, ada baiknya kita melihat, kita terfokus ke sebelah kanan gambar dulu ya. Oh, di sini masuk ke sebelah kiri ya. Di situ ada banyak pilihan, ada desain, elemen, teks, aplikasi dan proyektor ya. Situ ada banyak pilihan ya. Terserah kita. Di situ semuanya bisa kita gunakan. Bisa kita pakai untuk mendesain semenarik mungkin agar metode atau media pembelajaran yang kita buat berbasis Canva ini bisa menarik perhatian. Ya, di sini kembali menjelaskan terkait karakteristik blended e-learning itu sendiri. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, laptopnya lagi hang. Ya. Karakteristik blended learning. Ya, setelah kita memasukkan semua materi tentang karakteristik, ya kita akan melangkah pada materi selanjutnya. Mohon bersabar ya, karena ini laptopnya lagi kurang bersahabat sekali, teman-teman. Ya, di sini saya akan menambahkan desain. Klik desain, pilih yang mana yang mau kita gunakan. Tambahkan sebagai halaman baru. Ya, setelah itu kita blok ulang. Di blok. Ya, semuanya di blok, dihapus. Dan kita masuk pada elemen untuk mengambil gambar. Kita masuk pada template yang ke
8. Kita hapus ini dulu terlebih dahulu ya. Mohon bersabar ya teman-teman, karena ini laptopnya lagi kurang baik. Ya, dihapus semua, dihapus dulu ya. Mohon sekali lagi untuk bersabar. Sesungguhnya orang-orang sabar itu bersama dengan Allah. Mohon bersabar, ini ujian. Ya, di sini sebenarnya saya mau blok, cuman tidak mau. Kita coba lagi, blok ulang, hapus. Oke. Ya, kita masukkan kembali elemennya atau template yang mau kita gunakan ya. Pilih, kita pilih kembali. Ya, setelah itu kita menggeser antara kanan atau kiri. Kita mau kasih di kanan atau kiri. Ya, setelah itu tambahkan sedikit teks. Ya, di sini kita akan melanjutkan materi yang tadi, yang bagian nomor 4, guru dan orang tua mempunyai peran yang sama. Itu berada di dalam karakteristik blended e-learning itu sendiri. Ya, sebelumnya saya atur dulu ya. Saya geser ke atas dulu supaya tampilannya lebih kelihatan dan menarik. Karena kalau begini acakan ya. Ya, kita atur dulu. Dan ini kita hapus. Kita lanjut menambahkan desain pada template ke-9 ya. Ya, kita tambahkan template sebagai halaman baru. Kita blok dulu. Ya, setelah kosong kita atur ulang kembali elemen atau gambar yang mau kita masukkan. Di sini ada banyak pilihan gambar ya. Ada banyak pilihan desain-desain semenarik mungkin. Di sini tergantung kita mau pakai yang mana agar terlihat menarik perhatian. Ya, di sini saya sudah mengambil satu gambar lagi. Setelah itu, setelah gambarnya sudah kelihatan, kita masuk pada teks. Cuman ini ya, laptopnya lagi tidak mau bergerak ini. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar dulu ya teman-teman, kita atur ulang. Ya, kita geser ke kanan sedikit, geser ke kanan. Dan ternyata kursornya tidak mau bergerak lagi. Ya, mohon bersabar.
Mohon untuk bersabar. Bersabar dan bersabar. Ya, kita tambahkan teks. Di sini kita akan membahas terkait kelebihan dalam pembelajaran secara gabungan. Ya, berbicara tentang kelebihan. Di sini kelebihannya itu ada 3. Yang pertama, lebih efektif. Ya, sistem pembelajaran ini atau sistem pembelajaran blended e-learning itu dikatakan lebih efektif karena siswa dapat mendapatkan keluhan untuk mencari tahu sendiri sumber informasi yang bisa didiskusikan di saat kelas berlangsung. Nah, selanjutnya itu kelebihannya itu fleksibel. Ya, di sini saya masuk kepada template ke-10. Saya blok ulang, terus memasukkan lagi elemen atau desain. Elemen atau desainnya, saya mencari gambar terlebih dahulu yang akan saya masukkan. Mencari gambar semenarik mungkin agar sistem pembelajaran yang kita buat itu dapat menarik perhatian siswa ataupun peserta didik. Ya, kembali dari diri sendiri ya. Kita mau mengambil gambar seperti apa? Menurut kita gambar ini menarik atau tidak? Ya, mohon maaf sebelumnya kalau beberapa yang saya bikin ini masih tidak terlalu bagus, karena saya juga ini barusan menggunakan media pembelajaran ini berbasis Canva. Jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan media pembelajaran berbasis Canva. Ya, di sini kita lihat sepertinya kursor laptopnya ini lagi susah untuk digerakkan ya teman-teman. Mohon untuk bersabar. Bersabar dan bersabar. Ya, kita atur lagi ya bagaimana posisi gambar ini yang cocok, tempatnya di mana agar kelihatan tidak teracak ya, terambuk. Ya, di sini kita tambahkan teks kembali. Kita berbicara tentang kelemahan. Ya, kelemahan dari blended e-learning itu sendiri. Yang dimana ada beberapa poin. Yang pertama, kelebihannya itu biayanya tinggi. Ya, memang kelemahan dari blended itu salah satunya itu biaya yang tinggi. Yang dimana di sini kita dituntut untuk terus HP kita itu mempunyai yang namanya data internet agar kita tetap bisa terakses dari media pembelajaran itu. Jadi kita sangat membutuhkan yang namanya biaya. Nah, biaya itulah yang salah satu sarana prasarana yang mendukung pembelajaran daring seperti
ketika pegawai bekerja di rumah itu menggunakan data internet ya. Ya, setelah itu kita perbaiki, kita atur ulang semenarik mungkin, kita desain bagaimana agar media pembelajaran ini cantik. Nah, kita kembali dulu ya. Ya, kita buka manfaat. Ya, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya jelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis Canva, bagaimana tutorial memasukkan, mendesain semenarik mungkin. Ya, mungkin seperti itu saja ya. Nah, bisa kita lihat di sini saya menggunakan 10 template dengan materi yang saya ambil itu blended e-learning. Blended e-learning. Nah, di sini saya atur ulang supaya kelihatan menarik dan tidak teracak ya. Ya, kita atur ulang dulu sebelum kita simpan. Kita atur terlebih dahulu. Ya, mungkin sudah jadi ya. Cukup. Ya, baiklah teman-teman, mungkin itu saja sedikit tutorial yang dapat saya perlihatkan dan jelaskan bagaimana cara memasukkan, mendesain beberapa template-template yang ada di dalam media pembelajaran yang berbasis Canva itu sendiri. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga baru pertama kali yang namanya menggunakan media pembelajaran berbasis Canva ini. Jadi ketika teman-teman melihat media yang saya desain ini kurang menarik, ya mohon dimaklumi saja ya. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu bagaimana cara membuat media pembelajaran tersebut. Ya, mungkin itu saja. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk teman-teman dalam mengimplementasikan di dalam media pembelajaran tersebut yang berbasis Canva. Oke, dadah. Sampai jumpa kembali.